Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video kali ini. Saya akan melakukan video hands-on kembali. Nah, pada video kali ini kita akan menyelesaikan ya untuk buat lab yang dimana kita akan membuat ya RDS database Amazon. Di sini saya sedang menjalankan labnya. Ya. Untuk overview sedikit, mungkin kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama yaitu kita akan membuat Amazon RDS database, lalu mengkonfigurasi web application, lalu untuk menghubungkan dengan database instance seperti itu. Dan ini adalah gambaran dari skenario dari jika nanti kita selesai lab kali ini ya. Jadi public subnet, dari sisi public subnet yaitu application EC2 instance akan terhubung atau connect dengan private subnet one ya, seperti itu, yaitu dengan Amazon RDS database instance. Di sini ada beberapa hal atau beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kita akan membuat Amazon RDS database. Setelah itu kita akan Setelah itu mengkonfigurasi web application ya. Tapi banyak ya pengalamannya. Kita tunggu aja dulu untuk menjalankan labnya. Start ya. Masih warna kuning. Oke, setelah berjalan kita bisa membuka ya. Kita dulu. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ya. Kita akan cari namanya RDS. Aurora RDS. Ini lanjut yaitu untuk create database. Create database di bawah engine option kita pilih yang MySQL ya, MySQL dong ya. MySQL, lalu you might notice Amazon Aurora. Aurora is MySQL compatible. Selanjutnya untuk template dan availability dan durability optionnya kita pilih yang template sectionnya itu dev/test ini ya. Selanjutnya kita pilih yang single database instance. Single database instance seperti ini. Lanjut di bagian setting section itu kita namakan identitasnya itu yaitu ini ya, inventory DB. Lalu untuk username masternya kita namakan admin. Oke, sudah. Di kredensial kita pilih yang self management ya, karena ada yang management in AWS juga bisa self management. Nah, di bagian ini kita ikutin aja dari instruksi, yaitu adalah passwordnya adalah lab state password. Oke, selanjutnya di under the intense configuration section, configure this option. Jadi ada beberapa hal yang kita konfigurasi ya, yaitu kita harus memilih burst table class. Ini lanjut untuk tipenya itu core locket storage-nya itu 20 ya. Storage. Lanjut untuk expand storage auto scale-nya. Di mana itu? Enable storage auto scaling. Clear or deselect enable storage auto scaling, kita cek ya. Lalu di connectivity, di bagian connectivity ini, di bagian VPC kita pilih yang left VPC ya. Setelah itu untuk database subnet groupnya kita keep the default section ya. Kita biarin aja secara default ini. Lanjutnya the group as part of lab setup has two private subnet
is regulated by in case. Oke. Nanti suatu saat kita akan merubahnya ya. Lalu existing dipilih security. Oke, security groupnya kita yang sudah ada aja ya. Yaitu kita pilih yang db/60. Nah, itu ya. Yang default tadi. Lalu di bagian monitoring ya. Ini enable monitoring. Oke, sudah kita clear or turn off ya. Lalu expand additional configuration di bagian bawah ini kita expand. Lalu di bagian initial database inventory name kita kasih yang namanya inventory. Setelah itu note, this is the logic name of the database that will be used by the application. Feel free to preview the many other option display on the page, but leave them sit there. Oke. Jadi kita bisa secara bebas ya untuk mereview banyak beberapa option lainnya. Tapi untuk saat ini kita cukup ya. Lalu kita klik database. Seperti itu. Database. Ini kita ada yang ketinggalan. Oh ini storage-nya GP2. Oh, oke. Sebentar. Nah, di brush ini kita pilih ini kita storage type-nya pilih yang IP2 ya. Ini bagiannya salah ya. IP3 micro. Oke, sebenarnya kita bisa create database-nya. Mungkin sekarang udah nggak ada file ya, ada nih. Sabar. Artinya kita harus ngecek lagi. MySQL. Tinggal DB instance. Lalu di sini lalu di bagian DB ini kita kalau di adminnya untuk passwordnya ada password establish devices ya, dan pilih DB T3 micro. Oke, sudah. Oh, ini 200 ya mas. Oke, sudah berhasil kita membuat ini ya, RDS ya, di database. Dan lanjut kita akan mengkonfigurasi web application communication with a database intent. Jadi di bagian ini AWS details ini app server public IP ini kita copy aja nih. Sudah ada ya. Lalu kita pilih yang settings. Nah, you can
You can now configuration the application to use the RDS database instance you create earlier. You will first retrieve the database endpoint. Jadi kita harus menetapkan endpointnya ya. So application return database console but download application tab. Oke. Kita pilih yang services. Database ini satunya masih creating ya, masih dibuat ya. Masih dibuat, sabar, kita tunggu sebentar ya. Mungkin kisaran 4 menit ya. Kita tunggu aja sampai dia statusnya availability. Oke, kita lanjut. Di sini sudah sukses ya dalam datanya. Selanjutnya bisa kita buka, lalu kita ambil endpoint ini. Nah ini. Pasang dan cover. Oke, jadi mana ya? .com lalu return database-nya inventory gitu. Inventory usernya admin nilai password ya. Oke, kita save deh. Ya, sudah berhasil. Dari di sini sudah terdapat datanya ya, data dari database. Itu terdapat kolom store, item, quantity ya, seperti itu. Di sini juga kita bisa melakukan edit gitu ya. Dan ya, seperti itu. Kita coba submit apakah sudah clear dari wet lab creating Amazon data RDS database ini. Tunggu. Gila. Oh, kita perlu mencoba menambahkan inventory record ya. Gagal. Kita coba deh. Ternyata itemnya Amazon ini kuantitinya 46 gitu ya. Submit, lalu yang Paris ini kita coba edit jadi 4. Oke, juga kita perlu mencoba ini. Lihat Paris ini kita lihat ya. Submit lagi. Tidak ada pertanyaan ataupun apa di Wet Lab ini ya. Kita pure hanya melakukan penyelesaian lab aja. Kita tunggu. Baik. Coba. Ini masih belum ya? Oh. Ini. Sorry. Udin gitu ya, itemnya Amazon dot quantity 10. Siapa lagi? Rere Amazon. Oh ya, 23 gitu deh. Tambah lagi ini ya, kita Amazon ikut juga 1. Oke, sudah ya. Refresh mungkin ya. Submit lagi nih ya. Tunggu ya.
nilai sudah 20/20, berarti kita sudah clear dalam pengerjaan Westlife kali ini. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Amazon RDS Lab tadi yang sudah saya kerjakan ya, yaitu pada lab sebelumnya. Jadi ada 2 pertanyaan nih. When you created your RDS database instance, why did you configure as a single database instance without a multi-activity zone deployment option? Yang kedua, what did you need to do so that your application could connect to your database? Nah, itu jawab pertanyaan yang pertama dulu ya, karena kita sudah. Jadi saya mengkonfigurasi RDS database instance sebagai single database instance tanpa memilih opsi multi availability zone deployment, karena memang di lab ini hanya bertujuan untuk melakukan praktik ataupun bertujuan untuk melakukan pengujian atau testing gitu, bukan untuk dilakukan ke production seperti itu ya. Nah, opsi multi availability zone itu dipilih atau digunakan ketika kita memang memerlukan high availability itu dan toleransi terhadap suatu kegagalan lah, kegagalan karena sistem akan secara otomatis membuat replicate ya database di availability zone lainnya. Namun konfigurasi tersebut itu memerlukan waktu dan juga biaya yang lebih besar gitu. Nah, dalam konteks lab development ataupun testing ya seperti lab kali ini, single instance sudah sangat-sangat cukup ya untuk kita gunakan sebagai fungsi tanpa tambahan kompleksitas lainnya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua kita jawab, kenapa sih? Apa yang kamu butuhkan? Kenapa kita melakukan? Kenapa kita membutuhkan aplikasi itu dihubungkan dengan database? Agar aplikasi dapat terhubung ke database, saya tadi memang mengambil endpoint database ya, yang sudah ada di RDS tadi, di Amazon RDS tadi. Nah, endpoint itu kemudian kita masukkan ke pengaturan aplikasi yang bernama nama database, username, dan juga password. Nah, setelah itu disimpan, maka aplikasi menggunakan AWS Secret Manager untuk menggunakan AWS tersebut ya untuk menyimpan kredensial secara aman. Nah, untuk melakukan koneksi ke RDS MySQL. Nah, dengan hal yang saya lakukan tadi, aplikasi itu dapat membaca, menambahkan, ataupun menghapus, ataupun mengedit ya data inventory langsung dari database yang sudah saya buat seperti itu. Nah, saya kira cukup. Nah, di situ. Nah, saya akhiri, mungkin cukup ya pertanyaan yang saya jawab. Pelaksanaan lab atau penyelesaian lab pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.